Halo rekan-rekan film investor, kali ini saya akan membahas tentang Astra International dengan kode saham ASII. Beberapa minggu yang lalu, Loh Kwe Hong sempat melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian para investor. Ketika itu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Astra International jauh lebih baik ketimbang Tesla yang menurutnya terlalu diagung-agungkan oleh dunia. Menurut Loh Kwe Hong, dilihat dari laba bersih yang terakhir diumumkan oleh perusahaan pada kuartal keempat tahun 2020, ASII berhasil memperoleh laba bersih sebesar 1,29 miliar US dollar atau sekitar 18,57 triliun rupiah. Sementara Tesla hanya mengantongi laba bersih sebesar 721 juta US dollar atau sekitar 10,31 triliun rupiah. Loh Kwe Hong berpendapat bahwa sebenarnya Astra International jauh lebih baik dan lebih besar ketimbang Tesla. Saya pribadi pun berpendapat seperti itu. Astra International jauh lebih baik dan lebih besar daripada Tesla. Tapi hal ini berbeda di dunia saham. Pergerakan harga saham Astra International kalah jauh dibandingkan dengan Tesla. Kita perhatikan pada awal tahun 2020, saham Tesla masih berada di 86,12 dolar per lembar. Dan saat ini, saat video ini dirilis, harganya sudah berada di 589,89 US dollar per lembar saham. Ini artinya saham Tesla sudah naik sebesar 584%. Nah, di periode yang sama, Astra International pada awal tahun 2020, waktu itu sahamnya ada di level Rp6.950 per lembar saham. Dan saat video ini dirilis, saham Astra International berada di level 5.225. Ini artinya pada periode yang sama dengan saham Tesla tadi, saham Astra International malah turun sebesar minus 24%. Nah, pada video ini saya akan coba membahas apa yang melatar belakangi pergerakan saham Astra International yang sebenarnya kurang baik. Apa alasan saham Astra International turun terus dan mencatatkan kinerja pergerakan yang tidak terlalu bagus? Saya akan melihatnya secara fundamental, baik itu saat ini maupun kinerja historisnya, dan juga berapa sebenarnya harga wajar dari Astra International ini. Apakah saat ini Astra International sudah mahal atau masih murah? Apakah kita masih punya peluang untuk masuk saat ini? Maka dari itu simak sampai habis video ini, supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang mungkin bagi Anda penting seputar Astra International. Tapi sebelumnya, Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Oke, kita mulai dengan membedah laporan keuangannya yang terbaru pada kuartal pertama tahun 2021 untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Astra International. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, aset ASII sebesar 351 triliun. Jumlah ini naik sebesar 3,8% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 338 triliun. Lalu kita lihat ekuitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 3,5%. Dari 195 triliun pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 202 triliun pada kuartal pertama tahun 2021. Kemudian kita akan periksa kesehatan keuangannya. Kita perhatikan hutang Astra International pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 149 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 202 triliun. Kemudian kita juga bandingkan hutang jangka pendeknya yang sebesar 99 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 145 triliun. Dari kedua informasi ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa kondisi hutang dari Astra International sangat baik dan menunjukkan solvabilitas yang sangat baik. Hal ini dikarenakan hutangnya, terutama hutang jangka pendeknya, dapat cover yang lumayan besar dari ekuitas dan aset lancarnya. Kemudian kita akan lihat laporan laba ruginya. Pada kuartal pertama tahun 2021, Astra International berhasil memperoleh pendapatan sebesar 51 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar minus 5% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 54 triliun. Kemudian kita lihat laba bersihnya, terlihat juga mengalami penurunan sebesar minus 18%. Dari 5,6 triliun pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 4,6 triliun pada kuartal pertama tahun 2021. Nah, jika kita breakdown lebih dalam laba bersihnya berdasarkan segmen usahanya, kita perhatikan segmen usaha otomotif masih menjadi penyumbang terbesar laba bersih konsolidasi perusahaan yaitu sebesar 38%. Disusul alat berat dan pertambangan yang sebesar 29%, lalu jasa keuangan yang sebesar 26%, dan sisanya dengan porsi yang lebih kecil yaitu pada segmen agribisnis, properti, infrastruktur, dan teknologi.
Dari ketujuh segmen usaha Astra International ini, ternyata segmen agribisnis yang dalam hal ini ditunggangi oleh anak usahanya Astra Argo Lestari dengan kode saham AALI mengalami penurunan yang paling banyak yaitu sebesar minus 56%. Disusul teknologi minus 50%, infrastruktur sebesar minus 42%, jasa keuangan minus 30%, dan otomotif minus 26%. Sedangkan segmen alat berat dan pertambangan serta properti masih mencatatkan kinerja yang positif. Ini artinya kinerja Astra International sebenarnya sudah cukup baik. Segmen otomotif yang menjadi penyumbang terbesar laba bersih mencatatkan penurunan yang tidak sedalam segmen-segmen lainnya dengan kontribusi kecil terhadap laba bersih konsolidasi. Di samping itu, segmen alat berat yang merupakan kontribusi laba bersih terbesar kedua justru mencatatkan kinerja yang positif pada kuartal pertama tahun 2021. Ya, tapi sebenarnya secara keseluruhan, kinerja Astra International sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 memang masih menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Dan sepertinya ini adalah salah satu alasan yang menyebabkan saham Astra International turun terus. Tapi sebenarnya ada hal lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda yang menarik untuk kita cermati. Kita perhatikan secara histori, pendapatan dan laba bersih Astra International sebenarnya sering mengalami pasang surut naik turun. Artinya, tidak seperti saham big cap yang lainnya yang pernah juga saya bahas dalam video-video saya sebelumnya, seperti ICBP, Gudang Garam, BBRI, ASI memang mempunyai histori yang seperti ini, agak berbeda memang dari yang lain. Kalau yang lain, seperti ICBP, Gudang Garam, BBRI, mencatatkan histori pendapatan yang konsisten tumbuh setiap tahunnya. Nah, hal ini menurut pendapat saya dikarenakan Astra International sebenarnya merupakan usaha konglomerasi dalam bentuk holding. Perusahaan seperti ini biasanya mempunyai banyak segmen usaha yang dikendalikan oleh anak-anak usahanya yang berbeda-beda. Jadi pendapatan dan laba bersih Astra International sangat tergantung dari baik buruknya kinerja dari anak-anak usahanya ini. Misalnya seperti di bidang agribisnis dipegang oleh Astra Argo Lestari, komponen otomotif yang dipegang oleh Auto, alat berat dan pertambangan yang dipegang oleh United Tractor, lalu ada teknologi informasi yang dipegang oleh Astra Grafia, dan infrastruktur dan logistik yang dipegang oleh Acet Indonesia, Astra Infra, dan Astol. Lalu di segmen jasa keuangan ada ACC, TAF, FIF, SANF, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Hal ini berbeda dari katakanlah BBRI yang khusus di industri perbankan, Gudang Garam yang khusus jualannya rokok, ICBP khusus di sektor consumer yang jualannya Indomie. Dan karena sektor atau segmen dari Astra International ini sangat banyak dan beragam, sehingga iklim dan siklus bisnis setiap segmen usahanya ini pasti akan berbeda-beda. Hal inilah yang mengakibatkan EPS atau earning per share Astra International terlihat sangat datar dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Untuk tahun 2011 ke belakang, terlihat tinggi sekali karena ada penambahan saham yang dilakukan perusahaan pada tahun 2011. Sehingga perhitungan yang lebih akurat sebaiknya kita mulai dari tahun 2012 saja. Nah, tapi ada hal lain yang menarik. Kita perhatikan ekuitas dan book value-nya menunjukkan pergerakan yang sangat baik, konsisten meningkat setiap tahunnya. Komponen dari book value itu sendiri adalah ekuitas dan jumlah saham yang beredar. Sedangkan ekuitas itu sendiri, komponennya ada saldo laba dan modal saham. Nah, kita perhatikan, saldo labanya juga naik secara konsisten setiap tahunnya. Bagi Anda yang belum tahu, saldo laba adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pegang saham. Nah, laba yang ditahan ini adalah laba yang baik berupa uang tunai maupun dividen yang ditahan dengan tujuan tertentu. Bisa digunakan untuk berbagai kegiatan usahanya atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode yang selanjutnya. Selain itu, saldo laba juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka jelas perusahaan yang saldo labanya konsisten bertambah setiap tahunnya, artinya perusahaan ini selalu memperoleh laba atau keuntungan, dan dari keuntungannya ini, ada sebagian yang dapat ditahan untuk diputar kembali menjadi modal usaha, sehingga kita bisa punya asumsi bahwa perusahaan yang ekuitasnya dalam hal ini saldo labanya terus naik setiap tahunnya, artinya perusahaan ini akan semakin besar ke depannya, yang mana pada akhirnya secara berkelanjutan akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Itulah kenapa saya sering menggunakan dasar book value sebagai standar untuk menentukan suatu saham sudah murah atau masih mahal. Dasar book value ini saya gunakan juga untuk menentukan harga wajar dari suatu saham. Nah, pertanyaan sekarang, jadi berapa sebenarnya harga wajar Astra International saat ini? Untuk menjawab itu, mari kita langsung saja ke Excel yang sudah saya siapkan.
Rekan-rekan yang sudah biasa menonton video saya, pasti sudah sangat familiar dengan kotak di sebelah kiri ini. Ini adalah grafik yang menjelaskan rata-rata PBV Astra International selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Astra International biasanya diperdagangkan dengan price to book value sebesar 3,14 kali. Saat ini, PBV Astra International sebesar 1,32 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Nah, jika Anda yakin suatu saat Astra International akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun, maka kita menentukan harga wajarnya seperti ini. Kita perhatikan di bagian kanan atas ini. Kita mulai dari memasukin angka book value per share-nya. Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Ekuitasnya sebesar 160 triliun sekian, yang saya dapat dari laporan keuangan terbarunya kuartal pertama tahun 2021 yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jumlah saham yang beredar juga bisa dilihat dari laporan keuangannya yang sebesar 40 miliar sekian. Jadi ekuitas 160 triliun sekian dibagi 40 miliar sekian jumlah saham yang beredarnya, sehingga menghasilkan angka 3.971. Lalu kita akan masukkan juga mean PBV-nya, yaitu rata-rata PBV selama 10 tahun sebesar 3,14. Maka kita bisa dapat harga wajarnya yaitu sebesar Rp12.469 per lembar saham. Dapatnya dari 3.971 dikalikan 3,14 kali. Nah, pada saat video ini dibuat, harga saham ASI sebesar 5.225. Sehingga kita kalau bandingkan dengan harga wajarnya yang sebesar 12.469, maka kita dapat margin of safety sebesar 58,10%. Angka ini didapat dari persentase selisih harga wajar dan harga saat ini. Nah, jika kita agak kurang yakin dengan perhitungan ini, kita bisa standar kita. Misalnya kita kurang yakin saham Astra International akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun, yaitu di mean PBV 3,14 kali, kita bisa turunkan standar kita ke minus 1 PBV Standard Deviation Band-nya, yang kita lihat di grafik berwarna hijau, yaitu sebesar 2,06 kali. Nah, perhitungannya ada di bawah kanan bawah ini nih. Sama seperti tadi, kita masukkan angka book value per share-nya sebesar 3.971. Perhitungannya sama seperti tadi. Lalu kita masukkan juga minus 1 PBV Standard Deviation Band-nya 2,06 kali. Maka kita dapat harga wajarnya sebesar Rp8.180 per lembar saham. Caranya sama, kita kalikan book value per share-nya dengan minus 1 Standard Deviation Band-nya 2,06 kali. Dapatnya yaitu Rp8.180 per lembar saham. Nah, kalau kita bandingkan harganya saat ini yang sebesar 5.225, itu artinya kita dapat margin of safety sebesar 36,13%. Sama saja ya, jika dilihat dari mean PBV-nya, atau kita mau pakai minus 1 standard deviation PBV-nya, kita masih punya margin of safety yang cukup besar dari saham Astra International ini.